Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalesari, NIM B04220008. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi terkait dengan faktor genetik, pewarisan sifat, dan kerusakan DNA. Nah, sebelum masuk ke dalam inti dari materi ini, perlu diketahui bahwa genetik atau sering disebut dengan hereditas merupakan informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Nah, pengertian faktor genetik DNA. Jadi, faktor genetik DNA adalah suatu kondisi tubuh yang bisa terjadi yang disebabkan karena adanya pengaruh dari leluhur kita terdahulu yang termasuk dalam garis keturunan keluarga. Nah, faktor genetik ini sebenarnya bisa saja terjadi kepada diri kita. Misalnya, ada keluarga kita yang mengalami penyakit diabetes, maka kemungkinan besar kita akan terkena penyakit diabetes juga. Secara umum, keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disimpan dalam DNA yang terletak di dalam inti sel. Jadi saya atas nama Adelia Citra dengan NIM B04220022. Jadi saya akan menjelaskan poin kedua mengenai faktor genetik gen. Jadi faktor genetik merupakan faktor yang terdapat pada gen yang dapat mempengaruhi sifat dan karakteristik seseorang. Gen sendiri merupakan unit dasar yang terdapat pada DNA yang berfungsi untuk membawa informasi untuk pembentukan protein atau mengendalikan fungsi seluler. Jadi faktor genetik gen itu merupakan bagian-bagian dari DNA yang menginformasikan atau mengkodekan informasi untuk sifat-sifat gen. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai faktor genetik gen. Mengenai faktor genetik yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu genom. Nah, jadi genom adalah keseluruhan DNA yang ada dalam suatu sel yang berisi seluruh sekuens DNA secara utuh. Nah, genom manusia ini mengandung informasi lengkap tentang biologi manusia seperti metabolisme, fisiologi, biologi seluler, patologi, termasuk penyakit menular seperti evaluasi dan sebagainya. Nah, keberadaan mikroorganisme oral ini, protein dan protease dalam saliva merupakan ancaman terhadap DNA genom manusia. Mikroorganisme alel ini mengandung enzim yang mampu mendegradasi DNA manusia. Kami menjelaskan tentang alel. Alel merupakan suatu sepasang gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolog yang bertugas membawa sifat atau karakter. Tidak semua gen mempunyai dua alel, ada juga lebih dari dua alel yang disebut dengan beralel banyak atau alel multiple. Kemudian misalnya gen yang mengatur protein ke darah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kromosom. Kromosom merupakan struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA. Kromosom memiliki struktur yang unik sebagai bentuk pengemasan gen. Dengan kata lain, di dalam kromosom terdapat lokus-lokus gen, yaitu posisi dan letak suatu gen di dalam kromosom. Gen itu sendiri adalah rantangan DNA atau sekuens DNA untuk menentukan suatu protein. Selanjutnya ada genotik. Genetik merupakan tipe gen yang berfokus pada kromosom untuk sifat tertentu. Genotip biasanya disimbolkan dengan pasangan huruf inisial dari nama sifat atau dominan yang berasal dari kedua tetuanya. Nah, sifat genotip ini yang akan dapat mempengaruhi perkembangan sifat dari fenotip suatu individu dalam beradaptasi dengan
lingkungannya. Selain berpengaruh pada fenotip, genotip sendiri sangat berpengaruh terhadap kualitas tanaman, di mana setiap tanaman pasti akan memiliki genotip yang berbeda. Nah, perbedaan inilah yang nantinya akan menjadi keragaman genetik dalam suatu tanaman. Makin tinggi keragaman genetik pada suatu populasi, maka akan semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan kombinasi sifat-sifat yang nantinya akan diperoleh oleh satu organisme. Keragaman genetik ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap usaha pemuliaan pada suatu tanaman. Genotip juga sangat berpengaruh terhadap morfologi dan karakteristik pada suatu tanaman. Genotip dapat mempengaruhi tinggi tanaman, jumlah daun, persentase tanaman hidup, jumlah buah, bobot buah, dan kondisi enzim serta protein-protein yang terdapat pada tanaman. Perkenalkan, nama saya Cakar Siwi. Selanjutnya itu faktor genetik fenotip. Fenotip adalah suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya. Pengertian fenotip mencakup berbagai tingkat dalam ekspresi gen dari suatu organisme. Pengertian pewarisan sifat atau yang biasa disebut dengan hereditas. Hereditas adalah genotip yang diwariskan dari induk pada keturunannya dan akan membuat keturunan memiliki karakter seperti induknya. Contohnya seperti warna kulit, tinggi badan, warna rambut, bentuk hidung, bahkan penyakit warisan. Ini merupakan dampak dari penurunan sifat. Hereditas dibawa oleh gen yang ada dalam DNA masing-masing sel makhluk hidup multiseluler. Tubuhnya tersusun atas puluhan sampai triliunan sel dengan massa DNA yang saling mengkait. Hereditas sebagai transmisi genetik dari orang tua pada keturunannya merupakan penyederhanaan yang berlebih karena sesungguhnya yang diwariskan oleh anak dari orang tua serta mitokondria yang terletak di luar nukleus atau inti sel. Kode genetik inilah yang memproduksi protein kemudian berinteraksi dengan lingkungan untuk membentuk karakter fenotip. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia. Di sini saya akan membawakan materi tentang penurunan sifat. Pernahkah kalian berpikir mengapa kita lahir dengan keadaan berbeda-beda? Ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang bermata sipit, dan ada yang bermata bulat. Mengapa begitu banyak perbedaan? Nah, hal ini disebabkan oleh gen. Gen bisa diartikan sebagai kode yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, hal ini yang menentukan sifat makhluk hidup, yang kemudian sebagai penentu untuk bentuk mata, bentuk hidung, warna kulit. Gen diwariskan dari sel sperma dan sel telur. Gen berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pembentukan protein. Nah, di setiap sel yang ada pada tubuh makhluk hidup, komponen utama penyusunnya itu adalah protein. Nah, sehingga jika adanya perbedaan gen, maka ada pula perbedaan protein. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat. Di dalam inti sel terdapat benang-benang kromatin. Nah, benang-benang ini kemudian akan memadat menjadi kromosom. Pada dasarnya, kromosom ini merupakan gumpalan dari benang-benang halus dan panjang. Benang-benang inilah yang kita sebut sebagai kromatin. Kromatin sendiri merupakan gulungan dari benang-benang yang lebih halus lagi. Nah, jika diperbesar, gulungan ini, benang ini akan berbentuk seperti untaian ganda atau double helix. Double helix ini kemudian adalah DNA yang akan membawa gen. DNA melilit pada sebuah molekul. Molekul ini merupakan molekul protein yang nanti akan kita sebut sebagai histon. Manusia mempunyai 46 buah kromosom.
Nah, jika kita susun, maka kita akan memperoleh 23 pasang kromosom dari kromosom 1 hingga kromosom 23. Setengahnya kita dapat dari ayah dan setengahnya lagi kita dapat dari ibu. Setiap pasangan kromosomnya itu identik sama kecuali kromosom nomor 23. Pasangan kromosom dari nomor 1 hingga 22 ini disebut autosom atau kromosom tubuh. Kenapa disebut sebagai kromosom tubuh? Karena kromosom inilah yang akan menentukan sifat-sifat tubuh kita. Sedangkan kromosom nomor 23 ini disebut sebagai gonosom atau kromosom kelamin. Nah, kenapa disebut sebagai kromosom kelamin? Karena kromosom inilah yang akan menentukan nantinya akan menjadi gender apa. Apakah akan menjadi laki-laki atau akan menjadi perempuan. Laki-laki memiliki 44 kromosom atau 22 pasang autosom dan 1 kromosom kelamin berupa XY. Sedangkan perempuan itu memiliki 44 kromosom atau 22 pasang autosom dan 1 kromosom kelamin berupa XX. Setiap laki-laki dan perempuan memiliki kromosom yang berpasang-pasangan. Makanya kromosom ini juga disebut bersifat diploid atau berpasang-pasangan. Laki-laki menghasilkan sel kelamin atau sel sperma. Nah, sel sperma ini ada 2 jenis. Ada sperma yang membawa 22 autosom dan 1 kromosom Y. Kemudian ada juga sperma yang membawa 22 autosom dan 1 kromosom X. Sedangkan sel telur pada wanita itu hanya memiliki 1 jenis, yakni 22 autosom dan 1 kromosom X. Jika sperma membawa kromosom kelamin X membuahi sel telur, maka akan dihasilkan anak yang berjenis kelamin wanita. Nah, sedangkan jika sel sperma membawa kromosom kelamin Y, maka anak yang dihasilkan akan berjenis kelamin pria. Karena pada dasarnya laki-laki itu memiliki kromosom kelamin berupa XY, sedangkan wanita itu memiliki kromosom kelamin berupa XX. Selanjutnya ada genetik. Genetik ini terbagi menjadi 2, yaitu DNA dan RNA. DNA memiliki basa nitrogen menjadi kode, yaitu ada adenin, ada guanin, sitosin, timin, adenin ataupun susunan yang tidak terbatas. DNA terletak di dalam benang-benang kromatin yang berada dalam inti sel. Di luar inti sel juga itu terdapat cairan yang disebut sebagai sitoplasma. Pada sitoplasma juga itu terdapat materi yang digunakan sebagai bahan baku protein yang disebut sebagai asam amino. Jika inti sel diperbesar, dapat dilihat benang-benang DNA yang sangat halus. Ketika membentuk protein dari DNA, akan ditranskripsi tergantung protein mana yang dihasilkannya. Hasil transkripsinya itu juga yang disebut sebagai RNA. RNA juga memiliki basa nitrogen, yaitu ada urasil, adenin, guanin, dan sitosin. Ukuran yang halus dan tidak panjang itu memungkinkan RNA untuk keluar dari inti sel menuju sitoplasma, dan di dalam sitoplasma akan ditangkap oleh ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi untuk memproduksi protein. Dia akan mengambil asam amino yang terdapat di luar sitoplasma dan dia akan menyusunnya menjadi sebuah protein, menjadi berbagai macam protein. Berbeda dengan asam amino yang disusun, maka berbeda juga protein yang akan dihasilkan. Fungsi RNA dalam memproduksi protein. RNA akan dibaca
ribosom sebagai perintah untuk menghasilkan protein urutan basa pada nitrogen pada mitra itu akan menjadi penentu apa asam amino untuk menyusun protein. Jika berbeda proteinnya maka berbeda sel dan berbeda sifat sel yang dihasilkan. Selanjutnya, kerusakan DNA. Kerusakan DNA merupakan salah satu penyebab terjadinya pertumbuhan sel kanker. Hal ini dikarenakan DNA yang rusak dapat menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol pembelahan sel. Akibatnya, pembelahan sel menjadi tidak terkendali dan memicu pertumbuhan sel kanker. Beberapa buah mutasi dibutuhkan untuk mengubah sel normal menjadi sel kanker. Adapun faktor penyebab kerusakan DNA. Banyak faktor yang menyebabkan kerusakan DNA dalam tubuh manusia. Secara fisik, kerusakan DNA dapat diakibatkan misalnya terkena pancaran sinar UV, pengionisasi radiasi, dan gangguan termal. Atau secara kimia yang misalnya diakibatkan oleh obat kemoterapi, produk kimia, industri, dan rokok. Mekanisme terjadinya kerusakan. Yang pertama, kerusakan DNA pada sinar UV. Kemampuan radiasi UV untuk merusak basa nitrogen dalam DNA tertentu ditentukan oleh fleksibilitas DNA itu sendiri. Sedangkan foto produk dimer sangat bergantung pada basa pirimidin yang terlibat. Urutan basa nitrogen yang memudahkan pengikatan dan pengikatan inilah merupakan tempat yang mudah ditembus untuk radiasi sinar UV. Sehingga paparan sinar UV dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada DNA yang terpapar olehnya. Salah satu akibat dari papar sinar UV adalah terbentuknya CPD dan DNA. Rantai tunggal pada ujungnya rantai DNA yang fleksibel namun tidak pada pusat rigidnya. Dan terbentuknya CPD dengan struktur yang jarang-jarang terjadi pada ikatan DNA yang beralur minor. Selanjutnya ada mekanisme kerusakan DNA akibat radiasi penion. Dapat terjadi dengan ionisasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kerusakan karena ionisasi secara langsung ini biasanya disebabkan oleh radiasi partikel yang merusak struktur atom jaringan yang dilewatinya. Sedangkan secara tidak langsung umumnya disebabkan oleh radiasi elektromagnetik dengan cara membentuk elektron sekunder atau radikal bebas yang nantinya akan berinteraksi dengan DNA hingga menyebabkan kerusakan. Nah, pada gambar DNA tersebut, radiasi penion menyebabkan terjadinya perubahan struktur molekul gula atau basa, putusnya ikatan hidrogen antar basa, hilangnya basa atau gula, dan lain sebagainya. Kerusakan lebih parah adalah terjadinya satu untai DNA yang putus atau single strand break dan dua untai DNA double strand break. Dapat dilihat pula di mana terjadinya kerusakan dua atau lebih untai DNA yang terjadi pada suatu tempat tertentu pada struktur helix DNA, disebut juga clustered damage.